مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita bersyukur pada Allah hingga hari ini Allah terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga kita mampu mensyukuri semua ini. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar melanjutkan Quran. Sudah diinformasikan panitia Bu ya. Kita akan belajar Quran surat Al-Kafirun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada beberapa Quran ya Bu ya yang diawali dengan qul. Apa artinya kemarin qul? Katakanlah. Dia bentuknya apa? Perintah. Jadi kita diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk mengatakan. Ya, diperintahkan untuk mengatakan. Kemarin kita sampaikan apa kalau dalam membahas Quran surat Al-Ikhlas? Disuruh memproklamirkan, gitu ya, disuruh memproklamirkan. Nah ini sama. Nah, jadi kita kalau yang surat yang sudah kita bahas dalam juz 30 disuruh memproklamirkan tauhid, ya, disuruh apa lagi? Berlindung, disuruh berlindung. Nah kemudian ini satu lagi kita diperintahkan untuk memproklamirkan, ya, menyatakan apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman itu beda dengan orang yang tidak beriman. Apakah dia orang Yahudi, Nasrani, ya, agama-agama yang lain, Majusi, ya, Hindu, Buddha dan yang lain ya. Dalam ayat Al-Quran mereka semua diistilahkan oleh Allah, disifatkan oleh Allah sebagai orang kafir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan kita di sini diperintahkan untuk menyatakan bahwa apa Ibu? Kita ini berbeda, ya. Cuman apa kemudian kita disuruh bengok-bengok ke orang kafir, bilang hei kafir, kafir begitu? Nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan lihat ya. Ini kan sekarang ada fenomena ini ya terkait dengan panggilan ya kafir. Banyak yang kemudian protes. Kami punya iman kok. Kami iman kepada ini. Kenapa kok kami dibilang kafir? Baik, nanti kita akan bahas ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita masuk dulu. Jadi di sini adalah ya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan. Ya, menyatakan bahwa antara keimanan dan kekufuran, ya, apapun bentuknya kekufuran itu tidak sama. Sudah? Ketika dia tidak sama, berarti harus jelas nanti bedanya apa? Ya, ketika dia tidak sama, berarti tidak mungkin apa Bu? Bersatu. Ya, tidak mungkin bersatu. Dia betul-betul akan berlepas. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain dia merupakan seruan kita kepada orang,
Ya, ini yang jauh lebih penting nanti adalah tentu saja sikap diri kita, Bu. Ya, sikap diri kita harus betul-betul memastikan. Ya, memastikan bahwa sisa-sisa kekufuran, sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kesyirikan, sifat-sifat kemunafikan itu bersih dari diriku. Karena aku adalah orang yang beriman dan diperintahkan untuk mengumumkan bahwa aku bukan bagian dari masyarakat yang kafir. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Baik, saya mau awali dulu dengan hadis-hadis Rasulullah ini. Ada 3 hadis di sini yang saya sampaikan, tapi sebenarnya ada beberapa hadis lagi nanti yang lain ya. Saya akan tambahkan sekilas. Ibu, lihat ke saya, nanti di situ bisa kita bagikan ya. Kapan kita diperintahkan membaca Quran surat Al-Kafirun ini? Pagi, petang, lagi? Mau tidur, lagi? Habis sholat? Habis sholat maghrib, pas ngapain ya Bu? Pas sholatnya, gitu ya, pas sholatnya. Ini hadisnya. Sabata fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi raka'ataini tawaf. 2 rakaat sunnah tawaf. Setelah tawaf ya 7 kali, kemudian kita sholat 2 rakaat. Di mana sholatnya Bu? Di depan atau di belakang? Di belakang ya, ini makom Ibrahim, kita sholat di belakangnya. Tapi kalau nggak bisa langsung, fafi ayyi makan, di mana saja boleh, di dalam Masjidil Haram. Nah, sholat sunnah tawaf, kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lagi, wa fi sahih min hadis Abi Hurairah anna Rasul qara'a bihima fi raka'atai al-fajar. Ya, baca 2 rakaat di sholat sunnah fajar. Ibu-ibu yang rahmati Allah, yang mana sholat sunnah fajar itu? Setelah azan ya Bu ya. Nah, yang mutafak itu yang setelah azan. Kalau sebelum subuh ada yang mengatakan ada sholat sunnah fajar sebelum azan ya. Tepatnya kalau sebelum azan itu masuknya dia ke tahajud. Ya, jadi sunnah fajar itu adalah yang setelah azan. Ada lagi ruya Imam Ahmad bin Ibnu Umar anna Rasulullah qara'a fi raka'atain qoblal fajar wa raka'atain ba'dal maghrib. Jadi sholat sunnah ba'diyah ya setelah maghrib. Ibu, ada yang pernah baca hadis? Enggak, ini saya enggak masukkan ke sini. Rasul sholat sunnah fajarnya baca al-falak, baca al-kafirun dan an-nasnya berapa kali? 7? Lagi? Berapa kali Bu? Belum pernah baca Bu ya? Saya nggak masukkan di sini hadisnya. Nanti Ibu lihat tafsir Ibnu Katsir ya, buka tafsir Ibnu Katsir. Ada yang punya Bu tafsir Ibnu Katsir? Belum ada? Kalau yang sudah ada, saya minta dibuka, ya. Kadang udah dibeli pun belum dibuka ini masalahnya, ya. Kalau belum ada, ya bagaimanalah caranya? Nabung bisa, arisan bisa, 1 buku tafsir harus ada nih, ya. Ini saya pakai tafsir yang muktamad saja nih Ibnu Katsir. Banyak lagi buku tafsir yang lain ya. Di situ ditulis Bu hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, ya hadis sahih Bu, ya. Ini saya dulu juga menjadi berpikir kok sholatnya kok kalau cuman al-falak, maaf kok al-falak terus ya, cinta sekali dengan al-falak, al-kafirun dengan al-ikhlas kan sebentar gitu ya, dia sholat yang ringan ya. Ada lagi hadis juga nanti, bukalah sholat tahajud dengan sholat yang khafifatain. Nah jadi sebelum kita memulai sholat tahajud yang berharapnya bisa panjang, buka dulu dengan sholat yang ringan gitu loh. Itu juga baca al-kafirun dan al-ikhlas. Nah tapi kalau di situ bacanya memang khafif ya. Nah cuman
Ternyata ada hadis ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, Ibnu Umar itu pernah menginap 1 bulan di rumah Rasulullah, ya, bermalam begitulah. Mungkin bermalamnya nggak harus nginap ya, nggak dijelaskan. Pokoknya dia bermalam dan dia mengamati sholat sunnah fajarnya Rasulullah. Ya, dia mengatakan saya mengetahui Rasul membaca ini dan Rasul mengulangnya. Ada yang mengatakan 24 kali. Hadisnya di situ, hadis dikatakan 24 kali, ada yang 25 kali, ada yang bid'u wa isrun, 20 lebih pokoknya, ada yang bid'u wa asyarah, begitu Bu. 10 lebih. Jadi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlasnya bukan 1 kali. Tapi diulang-ulang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, sampai berapa kali tadi? Ya sebenarnya tadi nggak harus lihat di buku tafsir, lihat di buku hadis juga boleh. Cuman karena kita belajarnya tafsir, makanya saya katakan kalau mau lihat di buku tafsir. Tapi hadisnya hadis sahih, riwayat Ahmad, diriwayat sanadnya dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar melihat ada yang meriwayatkan Rasul 24 kali Bu. Berapa menit tuh kira-kira baca Al-Kafirun? Ya, jadi panjang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya mungkin kira-kira berapa halaman gitu loh ya kalau dijadikan halaman. Jadi membacanya 24 kali, membacanya 25 kali, ada yang mengatakan 10 lebih atau 20 lebih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ini diriwayatkan di dalam sunnah fajar dan sunnah setelah maghrib. Rasul bacanya juga lebih dari 1 kali. Untuk di rakaatai tawaf saya nggak dapatin kalau Rasul membacanya berapa kali. Apa artinya ini Bu? Betul, ya, surat yang penting di awal pagi, di awal hari, gitu kan? Di awal hari memulainya dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian setelah sholat sunnah maghrib itu di awal apa? Di awal malam. Jadi di awal malam, ya, memulai dengan berulang-ulang juga, ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan dua suratnya ini nanti kita akan belajar disebut dengan nama lain dari Al-Kafirun, juga namanya adalah Al-Ikhlas. Iya, nama lainnya. Ya, nanti ada nama yang lain lagi, beberapa nama buat Quran surat Al-Kafirun. Jadi Ibu, kenapa kok pilihannya yang dipasang Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Karena dua-duanya adalah ya ayat yang menegaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ya bahwa Al-Ikhlas itu tauhid qauli, Bu, ya, perkataan. Ya, perkataan, pernyataan gitu loh. Sementara Al-Kafirun dia adalah tauhid al-amal. Tauhid dalam bentuk perbuatan. Sudah? Jadi sama-sama Quran surat tauhidnya. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya tidak masukkan ke sini. Kemudian banyak ya, ada 3 lebih Bu hadis yang Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menjadikan Al-Kafirun ini juga menjadi bacaan terakhir sebelum tidur, Bu. Ya, sebelum tidur membaca Quran surat Al-Kafirun, dan Rasulullah mengatakan innaha baro'ah minasyirik. Baro'ah itu melepaskan, ya. Dia melepaskan diri kita ya dari kungkungan kesyirikan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah? Jadi insya Allah ketika kita ya betul-betul membaca, memahami dan mentadaburinya sesuai dengan kandungan maknanya, gitu loh. Jadi kita ulang ya, kita ulang minimal di sunnah fajar, sunnah ba'diyah maghrib ya, kita ulang kemudian di sebelum tidur. Nah, ketika kita membacanya tentu saja tadi ya dengan pemahaman, dengan tadabur, insya Allah melahirkan ya jiwa kita, orang-orang yang memang betul-betul bisa bersih dari
syirik. Bisa dipahami ibu-ibu? Apa perlunya kita memastikan bahwa diri kita ini tidak berbuat syirik? Apa perlunya? Karena syirik tidak dimaafkan oleh Allah. Barakallah. Lagi Bu? Tidak terasa. Lagi? Ada hadis Bu, ya. Hadis itu Rasul mengajarkan ketika Rasul sedang membonceng Mu'az, ya. Kalau nggak salah saya Mu'az bin Jabal, Bu. Memboncengnya di untanya. Ya, Ibu. Kalau ada pembesar lewat di sini, ya, sedang naik motor atau naik mobil, kira-kira kita diajak numpang nggak? Diajak nggak? Kayaknya enggak ya. Siapa hebat? Pemimpin kita apa? Rasulullah. Rasulullah, Bu. Nah, ini hadis ini juga saya terkesan sekali ya, di situ dalam penjelasannya memang dikatakan Rasul ardafa. Ardafa itu membonceng. Dan Rasul biasa. Ya, Rasul biasa mengajak siapa untuk ikut dengan beliau. Anak-anak juga giliran kalau udah lihat Rasul datang, mereka datang rubuni. Ibu-ibu jangan sungkan ya, jangan apa? Jangan berat-berat ngajak orang gitu loh. Paham? Ya, ngajak orang bareng. Ya, nah ini kadang-kadang kita alasannya kalau naik motor nggak bawa helm gitu ya. Ini mungkin termasuk saya juga. Justru harus sediain helm, ngajak siapa yang lihat, siapa yang bisa diajak, akhirnya bisa diajak. Kalau yang sudah ada seperti itu, tabarakallah. Kalau yang belum, lihat ini Rasul, ya, ardafa. Dan hebatnya lagi, Rasul kalau udah bonceng seseorang, bukan terus sibuk HP-an, bukan terus sibuk dengan pikirannya sendiri. Rasul begitu kalau sama orang itu langsung berdakwah, langsung ingin menanamkan satu nilai seperti itu. Ya, sama anak-anak juga begitu Bu. Jadi nggak meninggalkan kesempatan ya, kecuali meninggalkan jejak kebaikan gitu. Ya, ibu-ibu nanti kalau punya cucu kan seneng ya kalau ngumpul gitu, harus ada. Ya, harus ada target nih, aku hari ini harus menanamkan satu ini gitu. Jadi satu adab yang kita berikan kepada orang itu lebih baik daripada sedekah kita yang banyak itu. Sudah. Nah, hadis ini tadi Rasul menanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, kamu tahu nggak haknya Allah terhadapmu dan haknya manusia terhadap Allah, gitu tuh. Ini penjelasan syirik tadi ya. Jadi ada hak Allah. Kalau hak Allah berarti tanggung jawab kita. Gitu kan? Dan kita ini juga punya hak. Kalau hak kita tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Allah. Cuman boleh nggak kita bilang pokoknya Allah harus lo ya, tanggung jawab lo ya Allah ya, bisa nggak gitu? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Dalam hadis dikatakan Allah yang mewajibkan kepada dirinya. Jadi luar biasanya ada hak, nih hak kita semua nih, ya, yang Allah katakan Allah mewajibkan itu terhadap dirinya. Apa itu? Ya, ini haknya Bu. Allah tidak akan mengazab, tepatnya begitu. Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak berbuat syirik. Itu haknya manusia. Semua kita berhak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang syirik, ya, kalau kita berbicara tentang syirik, berarti ini memang syarat utama. Ya, syarat utama kita selamat dari azabnya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penting apa tidak? Penting sekali. Itu merupakan haknya kita. Aman nggak kita kalau udah punya hak? Aman kan? Dan ini ternyata Allah sudah memberikan itu haknya kita. Ya, hak. Gimana? Iya, syarat
syarat kita baru bisa masuk surga, kira-kira begitu ya. Syarat kita baru bisa masuk. Berarti bukan masalah nih, oh saya nggak hafal Quran misalnya gitu ya, oh saya sholatnya begini, bukan saya katakan itu tidak penting gitu loh ya, itu penting tentunya, tetapi ternyata syarat yang pertama, walaupun amal kita banyak ya, tapi kemudian ada kesyirikan yang masih ada dalam diri kita, apa kemudian kita sudah berani mengatakan bahwa kita berhak dengan surga dengan amal yang kita lakukan? Tidak. Ternyata syarat kita untuk masuk surga itu bahwa ya tidak ada kesyirikan. Oh dulu pernah taubat, begitu ya. Jadi tadi mengatakan syirik dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, tapi ternyata nanti ada penjelasan lagi tidak diampunkan ketika dia meninggal belum bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, sudah. Bisa dipahami ibu-ibu? Kalau haknya Allah apa? Haknya Allah tentunya kita sembah. Jadi haknya Allah adalah kita sembah, kita ibadahi. Sementara hak kita adalah hak kita kok tidak berbuat syirik. Hak kita apa? Tidak akan diazab. Nah, itu hak kita. Ya, jadi kita patut optimis begitu loh. Ya, selagi kita betul-betul menjaga diri, ya, tidak melakukan kesyirikan, kita akan selamat, kita akan mendapat hak, tidak akan diazab oleh Allah. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita sudah memahami ya betapa pentingnya diri kita menjaga, ya, menyelamatkan diri kita dari syirik. Nah, bagaimana caranya? Ya, minimal caranya itu adalah ini. Minimal ya tadi ya, syarat utamanya betul-betul menghayati. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, menjaga Quran surat Al-Ikhlas, ya, memaknainya, mentadaburinya, memahami dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah penjagaan diri kita. Ya, penjagaan diri kita dari kesyirikan. Sudah pahami ibu-ibu? Sudah? Baik, kapan aja tadi kita disunahkan baca? Setelah salat sunnah, tawaf, setelah salat fajar, sebelum ya, sebelum subuh, salat sunnah fajar, kemudian setelah saat salat sunnah maghrib, kemudian menjelang tidur, ya, menjelang tidur. Dan ada perkataan Rasulullah, jadikan itu perkataan terakhir, ada yang begitu, ya. Berapa kali Rasulullah baca dalam sunnah tawaf, dalam sunnah fajarnya? Ya, berarti kok dibaca berulang sekali itu, ini penting. Apa pentingnya Al-Kafirun? Menegaskan tauhid dan membuat kita terlepas. Jadi subhanallah, kalau kita baca dengan betul penghayatan, insya Allah kita sudah melepaskan diri betul-betul dari kesyirikan. Rugi kalau bacanya nggak sungguh-sungguh? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini insya Allah tidak terlalu panjang ya. Sababun nuzulnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang sudah membaca sababun nuzulnya? Masih malu? Insya Allah ada yang sudah tahu ya. Sababun nuzulnya begini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir itu kan berusaha betul bagaimana menghalangi dakwah Rasul. Awalnya bagaimana? Pakai rayuan gitu kan. Dirayu dulu. Dirayu. Pakai apa dirayu bu? Ditanya, mau apa sih kamu? Mau apa? Mau jadi pemimpin? Kami jadikan pemimpin. Mau harta? Kami kumpulkan semua harta. Kami jadikan kamu orang yang paling kaya. Apalagi? Perempuan. Nasib kita perempuan ya. Gak apa-apa. Ya, mau perempuan? Kami carikan perempuan yang paling cantik ya. Kamu nikahin silahkan. Nah, sudah. Jadi dengan rayuan yang pertama. Ini kita hati-hati nih, ya. Ketika kita dapat sesuatu ini jangan-jangan rayuan. Dan dunia itu kerjaannya apa bu? Menggoda dan merayu bu. Ya, merayu kita. Ini kita bisa pahami dari perkataan Ali bu. Ya, Imam Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya dunya ghairi. Wahai dunia, kata Ali bin Abi Thalib, ya, apa tadi? Rayulah selainku. Ibu mau dirayu sama dunia? Bener gak mau?
Dunianya datang, dapat ini peluang apa? Emang nggak boleh Ustazah? Boleh, tergantung nanti dipakai buat apa. Ya, karena sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Jadi tergantung ibu soleh apa enggak. Kalau ibu soleh, ya berarti boleh. Ya, berarti dapat dunia itu jadi yang terbaik. Sudah? Dan tergantung nanti untuk apa? Untuk apa Bu harta itu untuk apa? Dua untuk apa harta itu? Ibadah. Yang pertama untuk ibadah. Ya, bolak-balik umroh boleh. Boleh, tapi kalau sedekahnya juga banyak gitu loh. Karena memang ada perintah ya. Satu lagi buat apa? Kok lupa? Itu masuk ibadah. Satu lagi buat silaturahim. Harta itu buat silaturahim. Ya sama buat ibadah juga sebenarnya. Tapi ibadah itu kan untuk Allah gitu loh. Ya, satu lagi untuk kita menyambung orang. Coba ibu buktikan Bu dengan keluarga ibu. Kalau sekarang hubungannya masih renggang, masih biasa-biasa saja, coba ibu buktikan. Kasih hadiah banyak-banyak. Ya, bawa ya. Nanti ibu lihat gimana rasanya. Beda sama apa enggak? Pasti beda. Ya, karena orang yang banyak memberi itu dia dekat dengan Allah. Ya, dekat sama manusia. Jadi kita tuh dekat sama mertua harusnya dekat, sama keluarga ipar itu harusnya dekat. Kalau ada yang ngeluh ya suka nggak dekat, tahu aja tuh sebabnya. Apa sebabnya berarti? Ibu yang bilang loh ya, pelit. Ya begitu. Ya karena orang yang memberi itu dia pasti dia dekat sama Allah dan dekat sama manusia. Nah itulah harta. Harta itu untuk kita mendekat kepada Allah dan untuk kita mendekat kepada manusia. Oh kok jadi kesini ya? Baik sudah. Apa tadi Bu? Dirayu. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan wahai dunia jangan rayu aku, rayu yang lain aja gitu. Ibu siap begitu? Saya sih mikir juga deh gitu ya, mau juga dirayu gitu ya sama dunia. Ya tadi boleh, kita boleh mau tapi kita paham untuk apa. Paham ya? Sampai ada tulisan saya baca dulu, ambillah dunia sebanyak-banyaknya untuk yang saya baca itu ambillah dunia sebanyak-banyaknya untuk diberikan sebanyak-banyaknya. Jadi gitu Bu. Silahkan ambil banyak-banyak. Cuman bukan untuk dinikmati, bukan untuk ditimbun, bukan untuk disimpan. Ya, ambillah dunia. Coba Bu, ambillah dunia sebanyak-banyaknya untuk sambil doa sama Allah. Ngomongnya itu sambil doa. Untuk diberikan. Ya sebanyak-banyaknya nih supaya kita paham. Satu lagi nih ya, Allah yang mengizinkan kita bicara tentang uang nih ya. Satu lagi, kalau kita punya kelebihan Bu, dari uang itu kita punya kelebihan, apa sih maksudnya itu? Maksudnya Allah kasih kita kelebihan uang, maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa jalan kamu ke surga itu adalah uang. Jalan kamu ke surga itu adalah harta. Itu kalau kita punya kelebihan ya, karena jihad, kita tahu kan jihad itu kan kita taunya jihadun nafs, mengorbankan jiwa. Itu mengorbankan jiwa ayatnya cuma 1 atau 2 ayat saja Bu. Sementara ayat jihad itu puluhan. Terus sisanya jihad apa? Jihad harta. Sudah? Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Awalnya apa tadi? Ya, tadi dunia tidak boleh merayu, ya sudah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Saya lupa tadi. Nah, masih balik belum? Ya, na'budu ilahaka sanatan. Ini dia Bu, sababun nuzulnya. Jadi Rasul ditawarin harta, itu pertama ya. Dirayu dulu dengan harta, nggak mau. Udah nggak mempan dirayu, diapain? Diintimidasi. Ya kan? Dihina, dicaci, dilukai. Ya, enggak berhasil Rasul melunak apa enggak? Melunak apa enggak Rasul dengan disiksa? Tidak melunak. Ketika kemudian mereka sudah merasa putus asa, aduh, ini dirayu enggak bisa, ditekan enggak bisa, ya. Dalam riwayat saya membaca dia orang kafir mulai melunak. Ah, udahlah. Kalau kayak gitu kita cari kompromi.
Ya, kita cari kompromi. Bagaimana komprominya? Inilah sababun nuzulnya. Mereka menyatakan kompromi, ya Rasulullah, kalau memang kamu udah nggak bisa berhasil juga begitu, dengan yang kami tawarkan nggak bisa, ya udahlah, kita cari jalan temunya. Bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, ya, kemudian kamu menyembah ya Tuhan kami 1 tahun. Kan ketemu nih jalan keluarnya seperti itu. Itu Bu sababun nuzulnya. Kira-kira bisa apa enggak nih Bu? Rasulullah pada saat itu tidak menjawab, ya. Kenapa? Karena Rasul ingin jawabannya tuh yang sangat tegas begitu loh ya. Dan Rasul memang menunggu wahyu. Ya, Rasul menunggu wahyu. Ada yang pendapat mengatakan ini sampai berulang kali. Tawaran seperti ini ditawarkan sampai berulang kali dan Rasul belum langsung menjawab. Kenapa? Karena Rasul masih menunggu wahyu, makanya nanti ada pengulangan. Ada yang pendapat seperti itu ya. Kemudian turunlah ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi keputusan untuk tawaran dari sababun nuzul ini, ya, yang menjawab langsung adalah Allah, ya. Allah ingin menyatakan apa? Tadi Allah ingin betul-betul menyatakan tidak ada hubungannya sama sekali, ya, antara tauhid, antara Islam dengan kekufuran, antara tauhid dengan kesyirikan. Itu tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang kafir ibaratnya ya mereka berjalan di satu lembah, Islam berjalan di satu lembah dan tidak akan mungkin bisa bertemu. Sudah? Pahami Ibu? Nah, ini sababun nuzul kita. Kita lanjutkan. Nama-nama surat Al-Kafirun Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi Quran surat Al-Kafirun ini juga disebut dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Quran surat Qul ya ayyuhal kafirun, begitu. Ya, diambil dari ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian dia disebut juga dengan Quran surat Al-Ikhlas. Dia juga disebut dengan surat ibadah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi nanti kita membahas juga sedikit. Ya, di mana dia ibadah? La a'budu, gitu kan? Ma ta'budun. Itu yang diulang-ulang. Jadi poinnya nanti adalah poin di ibadah. Kemudian juga dia namanya ad-din. Lakum dinukum wali yadin. Bagi kalian ad-din, din agama. Agama kalian bagiku agamaku. Dan nama lain dia adalah al-muqassisatain. Ya, bersama dengan al-ikhlas. Jadi dua yang ya tadi lah yang menyelamatkan atau dua yang membedakan atau dua yang melepaskan kita. Ya, melepaskan dari apa? Melepaskan dari kekufuran, melepaskan dari kesyirikan. Ini dua Quran. Surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Ikhlas. Sudah, Ibu-ibu? Baik, kita masuk ya ke penjelasan Quran surat ini. Tadi yang pertama sudah Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum ini kita balik lagi. Qul, jadi qul ini adalah perintah dari Allah. Jadi bukan perkataan Rasulullah, tapi adalah perintah langsung ya yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk mendeklarasikan. Ya, mendeklarasikan, menyatakan bahwa semua yang di luar Islam itu adalah kafir dan aku bukan bagian dari kekufuran itu. Sudah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan apakah kita diam-diam ketemu orang Nasrani, orang Yahudi kita panggil, kafir, kafir sini, begitu? Enggak ya, ini diperintahkan bicara ketika ada tawaran gitu loh. Jadi kalau ada orang gitu loh, orang yang mengajak kita, ayo kita pesta sama-sama merayakan tahun baru, merayakan Christmas, begitu loh. Ya, kita harus menyatakan itu lepas, kita bukan bagian dari kita, paham ya? Jadi ketika ada, terus kemudian ada, artinya ada pernyataan lah gitu kepada kita, kita harus menolak. Ya, tapi kalau tidak ada pernyataan dari orang kafir yang mengajak seperti sababun nuzul tadi, ya nggak mesti juga tiba-tiba kita teriak-teriak gitu loh, ya manggil kafir, kafir gitu, nggak juga. Ya, kenapa? Karena kita disuruh dalam berdakwah ini ud'u ila sabili rabbik bil
hikmah. Kita disuruh dalam berdakwah ini, dakwahnya dengan mana? Dengan hikmah. Paham ya? Ya, jadi tetap dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, ya, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, bukan dengan kata-kata yang merendahkan, bukan dengan pernyataan sikap kita yang akan mungkin menjauhkan dia dari agama. Ya, paham ibu-ibu? Sudah. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada sikap yang ditujukan kepada kita, ya kita harus menjawab dengan tegas. Kalau tidak ada, bagaimana? Cukup hanya di dalam hati kita, Bu. Di hadapan segala kekufuran, termasuk juga di hadapan semua orang yang di luar agama kita, kita harus memastikan diri kita, ya, aku tidak sama. Ya, paham, Bu? Di semua ajaran kita membaca tentang isme lah, tentang ajaran, tentang aliran-aliran yang di luar dari ajaran kita harus punya sikap dalam diri kita, ya. Ini adalah kafir. Inilah bukan dari bagian aku. Paham? Jadi termasuk begitu tuh, termasuk aliran, isme, ya. Kita harus menyatakan sikap bahwa ini bukan bagian aku, dan kita harus tegas di sini. Berarti juga termasuk gaya-gaya hidup, Bu. Ya, tradisi. Apalagi kebiasaan, ya, sesuatu yang di luar dari nilai Islam, kita harus mengambil sikap bahwa aku bukan bagian dari itu, dan aku melepaskan diri dari segala penyimpangan itu. Ya, kita tidak menerima sekali orang-orang mengkufuri Allah. Kita tidak terima sekali orang-orang berpaling dari Islam. Paham, Bu? Kalau sudah begitu berarti kita sempat minder nggak dengan orang-orang yang bukan Islam, yang kayaknya keren-keren gitu? Enggak sempat minder, ya. Justru kita merasakan izzah. Jadi harus sampai bisa merasakan izzah kita di hadapan itu semua. Paham ya? Harga diri. Dan sempat harus merasakan izzah itu harga diri, dan merasa wa antumul a'launa, kalian yang lebih tinggi. Ya, lihat ajaran, lihat apa sajalah. Ya, kita harus merasa bahwa kita lebih tinggi. Sudah? Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk nanti, ya, satu lagi nanti sikap hidup. Ya, cara hidup. Tadi saya sudah singgung juga. Jadi gini, ya, saya ingin sampaikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran turun, ya, di antara makna yang dikandung dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menceritakan kepada kita tentang kehidupan akhirat. Banyak kan? Banyak sekali bicara dengan kita terkait dengan akhirat. Itu ayat-ayat akhirat itu perlunya buat kita di akhirat atau perlunya buat kita di dunia ini, Bu? Perlunya buat di dunia, ya. Nah, saya ambil contoh. Jadi ini salah satu yang harus kita maknai dengan Al-Quran, bahwa kita berharap kita hidup di dunia ini, ya, dengan nuansa-nuansa akhirat, ya. Nanti yang kaitannya dengan di sini ada ayat. Allah berfirman, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak sama, ya, tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, ini ayat perlu buat kita nanti di akhirat. Kalau di akhirat pasti aja beda. Di surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksanya. Ya, ayat ini perlunya buat siapa, Bu? Buat kita di mana? Di dunia. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul serius memikirkan apakah kita, ya, cara hidup kita. Nah, cara hidup kita ini sudah seperti cara hidup ahli surga atau masih cara hidup sebagai ahli neraka. Jadi nggak samanya itu, Bu, nanti di akhirat saja atau sejak di dunia ini. Sejak di dunia ini udah nggak sama. Orang yang nantinya ahli neraka, ya, dan ahli surga, kita masih mengatakan sekarang orang kafir, ya. Kafir itu masuk juga nanti di situ, yang syirik juga masuk, Bu. Orang yang masih berbuat kesyirikan masuk juga. Makanya kan Quran surat ini dia adalah yang melepaskan kita dari kesyirikan, ya. Nah, syirik itu apakah dia langsung keluar dari Islam, tergantung nanti ada syirik besar dan ada syirik kecil. Sudah? Yang ingin saya sampaikan di sini, jadi qul ya ayyuhal kafirun, ya, kita ingin menegaskan bahwa
gaya hidup kita, ya, bukan seperti gaya hidup orang kafir, bukan seperti gaya hidup orang-orang ahli neraka. Coba nanti lihat lagi Bu kita, ini aku begini udah pantas tah ini aku, ya, jadi ahli surga ini udah pantas atau belum? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama ya dari ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa dipahami ibu-ibu? Dan kita diperintahkan mendeklarasikan tadi ya, tapi tidak harus secara verbal begitu loh, langsung ngomong ya, minimal dalam hati kita nih. Deklarasi kita omongin boleh ya, kita omongin tapi tidak harus terdengar gitu loh. Ya, ini kafir. Orang kafir bagaimana Bu? Oh iya, saya lupa nih, saya baru ingat sekarang ya. Kepentingan pertama dari Al-Quran. Apa kepentingan pertama Al-Quran? Dengan Quran surat Al-Baqarahnya Bu. Kalau Al-Fatihah itu sesuatu yang memang luar biasa ya. Surat yang pertama yang panjang itu kan Quran surat Al-Baqarah. Kepentingan pertama dalam Quran surat Al-Baqarah itu untuk apa? Untuk menyatakan ya, membagi Bu, mempetakan manusia. Ya, ini namanya tamhis, penyaringan, pemetaan. Jadi pemetaan itu terus berlaku. Ada siapa saja kategori orang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu? Yang pertama? Yang pertama dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang pertama langsung muttaqin. Muttaqin berarti orang yang beriman, gitu kan? Ini ayat 1 sampai ayat 5. Nah, kedua langsung munafik. Apa ayatnya? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Langsung masuk penjelasan tentang kafir. Ayat 6. Jadi langsung diklasifikasikan. Sudah? Apa sifatnya kafir di sini, Bu? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja, dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, mereka tidak beriman, ya. Saya mendengar penjelasan ini, Bu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang hatinya tidak sensitif memikirkan ini benar atau ini salah gitu loh. Jadi orang mukmin itu ya dia betul-betul ketika melakukan sesuatu itu dia memastikan ya ini benar atau tidak. Kalau orang kafir itu dikasih tahu nggak mau peduli. Ya kalau kita kalau nggak tahu ya mencari tahu. Sudah ya, kalau sudah dikasih tahu segera ingat. Ada orang udah dikasih peringatan nggak mau. Tidak peduli, dia nggak sensitif dengan kebenaran, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini orang kafir, ya. Jadi orang mukmin dia betul-betul mencari ini yang dia lakukan ini hak apa tidak, yang dia lakukan ini benar apa tidak. Dia terus mencari itu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Itu lagi. Itu dua sifat nih, ayat 6 dan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya ditutup oleh Allah. Jadi orang-orang kafir itu adalah hati yang tadi ditutup, dia udah enggak sensitif, dia udah enggak hidup ya untuk kemudian berpikir apakah yang dia lakukan ini benar atau salah. Paham ibu-ibu? Jadi orang mukmin itu bagaimana, Bu? Dia hatinya terbuka, ya, telinganya dia buka, matanya dia buka untuk betul-betul melihat peringatan Allah, untuk betul-betul mencari kebenaran. Jadi jangan, istilah orang, jangan pakai kacamata kuda, tidak peduli. Yang penting aku mau gini, ya, yang penting ini aku suka begini, yang penting ini aku untung begini, nggak seperti itu, Bu. Dia sangat mencari apakah ini benar atau tidak. Ya, Imam Hasan Al-Basri, Bu, diminta mengenalkan dirinya. Ya,
Ya Syekh, man anta? Siapa engkau? Dia mengatakan dengan sederhana, saya adalah seseorang yang sebelum melakukan apa-apa, ya, saya tahan. Saya tahan dulu dan saya lihat apakah yang mau saya lakukan itu ya benar, boleh atau bagus. Kalau iya benar saya lakukan. Tapi kalau yang mau saya lakukan itu salah, saya tahan diri saya semampu, sekuat tenaga. Bisa Bu? Insya Allah ya. Nah ini orang kafir. Yang ketiga siapa? Apa ayatnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini ya Allah, ibu-ibu yang rahmati Allah, kita berlindung kepada Allah di sini ya. Jadi yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik itu ngomongnya kami beriman pada Allah dan pada hari akhir. Dia bilang kami beriman. Tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Kata Allah mereka bukan orang beriman. Berarti orang munafik ini masuk ke mana? Masuk ke kafir. Walaupun nanti memang munafik dia ada tingkatannya ya. Nah, tetapi memang dia klasifikasinya gitu loh. Kalau dalam klasifikasi manusia dia masuk ke dalam orang kafir. Ayat-ayatnya banyak Bu. Dan ini sifatnya ya mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-19. Banyak sekali. Jadi ayat yang menjelaskan Quran tentang sifat munafik itu paling panjang, paling lebar. Kenapa? Paling banyak ternyata adalah orang munafik. Paling bahaya adalah orang munafik. Ya. Nah, kalau kita bicara munafik, saya mengajak ibu-ibu semua untuk paham dan mengingat-ingat ya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Khuzaifah. Siapa yang tahu? Apa Bu? Aduh, gak dengar saya nih. Oh, Khuzaifah bin Yaman, barakallah. Apa yang dikatakan Bu? Rasul pernah ngomong apa sama Khuzaifah? Siapa itu Khuzaifah? Dalam kaitannya dengan munafik ini loh. Beliau pernah mengatakan, apakah ada di diriku ini sifat munafik ya Khuzaifah bin Yaman? Iya Khuzaifah ya. Benar Bu, beda sedikit aja. Jadi Khuzaifah itu adalah juru tulis, barakallah Ibu ya. Khuzaifah itu adalah juru tulis Rasulullah ya, yang menulis ini siapa saja nih orang yang masuk ke dalam dalam daftar orang-orang munafik, gitu kan? Ditulis. Nah, yang menarik pelajaran buat kita, Umar bin Khattab itu nanya sama Khuzaifah, aku masuk enggak dalam daftar? Jadi gitu Bu, tepatnya nanya, pertanyaannya seperti itu. Aku enggak masuk enggak dalam daftar yang engkau tulis? Berarti Umar bin Khattab merasakan dirinya udah lepas dari nifak atau masih khawatir? Masih khawatir ibu-ibu. Ada berapa sifat munafik Bu? 3 lagi? Ada yang bilang 3, mungkin ada yang bilang 4 karena hadisnya 3 dan 4 ya. Tadi saya mau cari bukunya ya, nggak kebawa. Saya punya buku kecil 30 sifat munafik Bu. 30 sifat munafik. Jadi memang sifatnya yang 3, yang 4 itu memang sifat yang paling besar yang disebutkan oleh hadis. Ya, sementara sifat-sifat yang lain yang dijelaskan secara ini ya, secara jelas juga sebenarnya ada di alam Al-Qur'an Bu. Yang kalau dijumlahkan tuh ada 30. Ya, di sini munafik masuk ke dalam kafir, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah? Ini yang kita patut waspada. Dan oleh karena itu kita juga termasuk qul ya ayyuhal kafirun, harus betul-betul memastikan diri kita lepas dari semua sifat-sifat kafir. Satu, kita lepas dari sifat-sifat munafik. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau syirik ada di mana nih? Ya udah di kafir ini ya, di antara kafir itu gini. Jadi ceritanya kalau orang-orang Arab Bu, ini Allah katakan, saya dulu berpikir semua manusia ya, tapi saya baca tafsir lagi memang dikatakan orang-orang Arab
jahiliyah yang mungkin mereka masih itu ya, masih dekat lah mereka dengan ajaran agama-agama samawi dulu. Ada ayat Al-Quran mengatakan begini Bu, wala in sa'altahum, dalam Quran surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 31 dan 36 ya, ketika dikatakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Qalu, mereka menjawab, khalaqahunnallah. Mereka menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan air ya dari langit? Siapa? Mereka menjawab, yang menurunkan adalah Allah. Kalau gitu kenapa kalian nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Hubal? Kenapa Bu? Ini semua dijadikan perantara saja yang mendekatkan mereka kepada Allah. Allah perlu pakai perantara Bu? Allah nggak perlu pakai perantara ya. Kalau kita perlu ketemu pembesar apa, bisa langsung? Nggak bisa, harus pakai perantara dulu ya. Beda dengan Allah. Bahkan Allah menyediakan waktu ya, dibuka waktu buat kita untuk kita bertemu langsung dengan Allah. Bahkan redaksi bicaranya juga disiapkan oleh Allah supaya gak keliru, supaya gak salah ngomong kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang kafir di sini ya. Jadi nanti ada syirik, saya ingin menjelaskan syirik. Jadi orang-orang Arab jahiliyah. Jadi ada yang mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, dalam ayat ini orang kafirnya adalah orang-orang kafir yang khusus ada yang hidup di zaman Rasulullah. Ya, ada yang membataskan lagi kepada 4 orang saja, 4 orang yang kemudian menawarkan kepada Rasulullah tadi loh untuk beribadah kepada Tuhan Allah 1 tahun, untuk beribadah kepada patung-patung mereka 1 tahun. Nah, ada yang membatasi di situ, tapi kemudian ada juga yang pendapat yang paling kuat, yang paling banyak mengatakan masuk semua orang kafir. Baik ya, kalau orang kafir yang tadi yang percaya sebenarnya dengan Allah, akan tetapi mereka memakai perantara-perantara tadi, apa yang terjadi bagi diri mereka? Syirik. Jadi mereka berbuat syirik. Dan khusus buat kita sekarang ya, sebagai orang yang sudah beriman, ini kuliah ayyuhal kafirun, kita menyeru orang lain saja apa juga menyeru diri kita? Menyeru diri kita. Maksudnya apa? Boleh jadi walaupun kita sudah berislam ya, boleh jadi ada sisa-sisa ya, sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kesyirikan yang ada dalam diri kita. Jadi ini tadi ya, sama Bu, ketika kita memanggil orang lain kepada agama, yang pertama sekali kita panggil itu adalah diri kita. Ketika kita mengatakan berlepas dari kekufuran, kita juga sebenarnya sedang berlepas dari kekufuran yang masih ada dalam diri kita. Saya kasih bukti ya, bahwa orang mukmin itu masih ada kekufuran. Saya kasih bukti. Buktinya adalah siapa itu yang menghina Bilal, yang mengatakan ya benar sauda. Ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, menghina Bilal Bu, Bilal bin Rabah ya, kan dia orang Afrika ya yang berkulit hitam. Pernah ngomong sekali waktu manggil ya benar sauda gitu loh. Wahai budak hitam. Lagi ngapain ini Bu? Lagi meremehkan orang lain, lagi merendahkan orang lain. Kata Rasulullah, antam ru'un fika jahiliyah. Ya, fihal jahiliyah, jahiliyah itu kufur maksudnya. Kamu ini orang ya yang di dalam diri kamu itu masih dapat kejahiliahan, masih dapat kekufuran seperti itu. Paham Ibu? Jadi menghina orang lain. Ya, itu termasuk ya ada kekufuran yang masih ada dalam diri kita. Apalagi yang lebih dekat lagi kekufuran yang mungkin dalam diri kita, kufrun nikmah. Ketika kita kufur nikmat. Nah, ini kita harus paham juga bagaimana sih kufur nikmat itu sebenarnya bagaimana sih? Kufur nikmat itu seperti yang terjadi pada diri Qarun.
Qarun bilangnya apa? Dengan hartanya dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin. Dia bilang gitu. Ini aku dapat, hartaku ini aku dapat karena kecerdasanku. Karena lobbyku kuat. Apa lagi? Karena keuletanku. Itu kufur, Bu. Itu kufur nikmat. Ya, hati-hati ibu-ibu juga kadang-kadang. Wah, suamiku ini paling pinter. Suamiku ini paling hebat. Ya, dia kalau ngelobi paling pinter. Itu kufur, Bu. Ya, itu kufur nikmat. Saya pernah, Bu, pernah. Ya, dikasih amplop sama suami ya, jebret gitu ya. Gak sadar ya. Waduh, hebatnya suamiku gitu. Dimarahin saya, Bu. Ya. Dimarahin. Ya. Jazakallah, bilang begitu kepada Allah, bilang ini dari Allah. Kalau mau mengucapkan ya supaya Allah memberi balas. Yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah sekedar bibir ya. Tapi yang kita puji di situ bukan kita bilang alhamdulillah kita puji suami, tapi yang kita puji di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ya? Kuliah ayyuhal kafirun. Jadi termasuk kufur yang ada ya di orang lain, juga kufur yang ada di dalam diri kita, dan kita berusaha bersih sekali nih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat kekufuran, bersih dari sifat munafik. Ada berapa sifat munafik? Ada 30. Ini PR ini, cari nanti nih. Ya, bukunya apa, sifat-sifatnya apa. Kemudian nanti juga ada syirik satu lagi. Ya, kita berlepas diri dari syirik. Apa perlunya, Bu? Kita bersih, kita berlepas dari syirik, perlunya apa? Iya, ya, karena kita berharap kita mendapat haknya kita. Apa hak kita? Selagi tidak berbuat syirik. Sudah? Nah, ini nanti boleh. Jadi dia boleh masuk ke dalam kafir. Penjelasan ini boleh masuk ke dalam kafir, boleh juga masuk ke dalam syirik. Jadi kalau syirik itu tadi kenal Allah, tahu Allah, tapi masih menyembah yang lain. Ya, dengan kita baca ini, sekali lagi kita baca Al-Kafirun, kita baca Al-Ikhlas, kita sedang melepaskan diri ya. Kita lihat sekarang penjelasannya. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa artinya? La a'budu, aku tidak menyembah. Perhatikan Bu ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Terus wala antum, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan bukanlah kalian penyembah apa yang aku sembah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti ayat yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Ada dua hal di sini Bu yang ingin kita pastikan supaya kita berlepas tadi dari kesyirikan, supaya kita berlepas dari kekufuran. Dua halnya adalah yang pertama ini poinnya apa nih? Ibadah. Nanti yang kedua ya, lakum dinukum, apa itu? Ad-din. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kita yang berlepasnya nih di sini. Paham ya? Coba, sudah paham Ibu-ibu? Jadi kan tadi ya, kita panjang lebar tadi bicara tentang kuliah ayyuhal kafirun. Itu untuk apa? Untuk kita, supaya kita lepas. Kita menyatakan kita beda. Kita menyatakan kita lepas dari segala kekufuran, dari segala kesyirikan, dari segala kemunafikan. Sudah? Nah, bagaimana
kita bisa lepasnya itu aplikasinya bagaimana? Ya, aplikasinya dalam ayat ini dan dalam ayat yang terakhir. Ayat yang 4 ayat ini dia kaitannya dengan apa? Yang diulang-ulang itu apa? Ibadah. Ibadah, ya. Terus poin satu lagi, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nanti poinnya adalah poin ad-din. Nanti kita lihat. Coba Ibu perhatikan, la a'budu ma ta'budu, ini terjadi pengulangan enggak, Bu? Ada pengulangan ya. Ada yang mengatakan, tapi ini pendapat yang paling rendah Bu sebenarnya, yang mengatakan memang dia terjadi pengulangan. Kenapa kok terjadi pengulangan? Tadi yang saya katakan kenapa? Karena orang kafirnya juga ngomongnya berulang kali, ya, berulang, makanya dijawabnya pakai perulangan. Sudah? Nah, tapi kalau kita baca tafsir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendapat para ulama mengatakan dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan. Tidak ada dua ayat yang sama, walaupun bentuknya persis sama. Yang banyak diulang dalam Quran surah Ar-Rahman ya. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu Bu diulang-ulang? Berapa? 31 dengan lafaz yang berbeda, tetapi kata ulama tidak ada pengulangan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ala masing-masing ayat itu beda. Paham ya? Nah, masing-masingnya beda, makanya itu tidak pengulangan. Ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini, masing-masing punya maksud. Itu maksudnya tidak ada pengulangan. Jadi ini pendapat para ahli tafsir, memang tidak ada pengulangan. Artinya tidak ada sekedar, tanda kutip ya, sekedar pengulangan yang kemudian tanpa ada maksud. Jadi semuanya punya maksud. Kalau ada pengulangan, semua ada maksud yang berbeda. Inilah luasnya kandungan Al-Quran. Begitu juga dengan ini. Kalau di sini yang persis sama cuman ayat berapa itu? Ayat ketiga ya, dengan ayat yang kelima. Itu yang persis sama. Kalau ayat yang kedua dan yang keempat itu dia artinya sama tapi kandungan yang berbeda. Paham ya? Jadi nanti kita lihat di sini, yang kita lihat adalah kita bandingkan antara ayat yang kedua dengan yang ketiga, nanti dengan ayat yang ketiga dan yang kelima. Nah, kita lihat sekarang, la a'budu ma ta'budun. Lagi Bu artinya? Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi gini, kalau cuman pengulangan saja ya berarti maknanya cuman itu gitu loh. Tapi kalau makanya Al-Quran tidak ada pengulangan, masing-masing ada maknanya sehingga pemahaman kita bisa lebih luas. Paham ya? Kemudian wala ana abidum ma'abattum. Ada beberapa perbedaan Bu. Saya baca tafsir banyak ini semalam kemarin ya. Nah, ini saya tulis beberapa yang terpenting. Ayat yang kedua Bu, la a'budu. A'budu itu kata apa? Kata kerja. Fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun mudhari di situ. Aku tidak menyembah. Nah, kalau di situ yang sebelahnya ayat 4 wala ana abidun. Itu dia bukan kata kerja. Dia kata benda. Atau boleh juga sifat juga boleh. Apa bedanya? Coba dengar saya Bu. Kalau saya ngomong, saya enggak mencuri. Sudah? Terus saya bilang, aku bukan pencuri. Sama apa enggak? Beda ya? Mana yang lebih kuat? Kalau saya bilang, aku tidak mencuri, boleh jadi pada saat itu tuh. Pada saat itu aku enggak mencuri, ya. Aku enggak mencuri itu gitu loh. Nah, kok jadinya mencuri ya? Ini saya pakainya di tafsirnya mencuri, jadi saya pakai mencuri nih. Paham ya? Jadi kalau kita bilang pakai kata kerja itu kadang ada, kadang enggak gitu loh. Ya? Jadi boleh jadi pada saat itu dia enggak mencuri, nanti di waktu yang lain dia mencuri. Tapi kalau kita bilang, ya, atau buku ini kamu tulisan kamu ya gitu loh. Enggak, aku enggak nulis ini gitu loh. Ya. Nah, aku tidak menulis ini. Nah,
aku bukan seorang penulis, misalnya kita bilang. Kalau aku bukan seorang penulis ya aku nggak punya buku gitu loh. Jadi kalau kita udah pakai kata benda, itu Allah sebenarnya ingin menegaskan sama sekali bahwa aku ini bukan penyembahnya gitu loh. Kalau bukan penyembah apa yang kalian sembah, pastinya bagaimana? Tidak akan pernah. Nah, tidak akan pernah selamanya. Jadi kalau kata kerja di sini menunjukkan sekarang, kalau sifat bisa selama-lamanya. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi kita ketika membaca, oh ada penegasan lagi di sini, semakin kuat lagi bahwa aku ini tidak menyembah dan selamanya aku tidak akan menyembah. Paham Ibu? Selanjutnya, ayat yang kedua itu Bu, la a'budu, aku tidak menyembah, ya. Yang dituju nanti stressingnya, fokusnya adalah ma'bud. Ma'bud itu yang sembahannya. Kita harus memastikan bahwa aku tidak menyembah siapa? Patung-patung kalian. Tuhan-Tuhan kalian. Paham Bu? Nah, siapa yang dijadikan Tuhan nih? Sama manusia yang dijadikan Tuhan siapa? Patung, pohon, apa lagi? Kuburan. Jadi namanya menyembah itu nanti di sini nih, ya beribadah itu bisa di situ juga ya. Tapi antara adin dengan ibadah itu mirip juga dia, dekat dia. Sudah? Namanya menyembah itu juga minta Bu, minta. Menyembah itu apa? Merendahkan diri, mencintai, ya, dan mentaati dan meminta. Itu kalau kita ibadah. Kan kita ibadah, kita berdoa, gitu kan? Nah, siapa yang dimintai? Ada orang mintanya ke kuburan, ada orang mintanya ke pohon keramat, ada yang mintanya ke dukun, ke jin, gitu ya. Ada nanti yang mintanya, yang ditaati, yang diikuti, ada hawa nafsunya, ada semuanya Bu, taghut. Jadi orang beriman itu wa may yu'min billah gimana? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bit taghut. Ya, jadi yang harus kita tolak, yang harus kita ingkari itu adalah taghut. Taghut itu semua hal yang menguasai hati, pikiran, perasaan yang membuat orang kemudian taat, patuh, mengerahkan kehidupannya untuknya. Masuk apa di situ? Ya, masuk semuanya nanti. Dunia ini masuk semuanya. Ya, masuk dunia, masuk jabatan, harta, istri mungkin masuk di situ semua. Nah, orang-orang yang beriman itu mengingkari itu semua. Wa yu'min billah, hanya beriman kepada Allah. Sudah? Jadi kita di sini fokusnya ke ayat 2, yang lain adalah fokusnya kepada yang disembah. Kita tidak menyembah apa yang disembah orang. Apa yang disembah orang? Yaitu tadi. Orang mungkin menyembah Lata, Uzza, menyembah jabatan, menyembah posisi, menyembah hawa nafsunya. Kita tidak menyembah itu semua. Yang kita sembah hanyalah Allah. Apa artinya? Itu nanti itu penjelasan tauhid gitu. Apa artinya tauhid, Bu? Mengesahkan Allah dalam beribadah, ifradullahu bil ibadah, ya kita ibadah hanya mengibadahi Allah. Paham Ibu? Hanya mengibadahi Allah. Nah ini, jadi ayat yang kedua dia stressingnya kepada la a'budu, di situ apa yang disembahnya. Kalau ayat yang keempat, wala ana abidun, aku ini bukan penyembah. Nanti dia stressingnya, kalau kita mau lihat dia fokusnya kepada yang disembah kan bisa juga. Berarti kalau fokusnya kepada yang disembah berarti kan sama. Berarti terjadi pengulangan. Kalau pengulangan tanpa makna itu sia-sia Bu. Dan maha benar Allah dari kesia-siaan. Paham ya? Jadi kita di manusia juga ngomong bolak-balik. Ya? Sampai pegel suaminya. Udah kali gak usah diulang-ulang gitu ya. Nah, cerewet tuh, nggak ada makna gitu loh, sama aja diulang-ulang aja ya. Hati-hati Bu. Ini saya juga sering diingetin, nggak boleh gitu.
Ya, nah maha suci Allah dari itu. Allah itu kalau ngomong diulang ada maknanya, ada maknanya. Di sini ayat yang keempat cara ibadahnya, Bu. Jadi kita tidak ayat yang keempat ya, kita tidak mengibadahi Allah dengan cara orang kafir mengibadahi Tuhan mereka. Bagaimana cara kita beribadah? Cara kita beribadah itu tentu saja dengan cara yang diajarkan. Ya, syarat ibadah itu apa? Syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan mutabaah, sesuai. Nah, ini di sini begitu. Jadi ini kita ingat-ingat nih. Kita beribadah, cara kita beribadah itu harus betul sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, jadi kita beribadah nggak sembarangan ibadah, tapi kita beribadah dengan cara ya yang berbeda. Orang-orang kafir itu Bu beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Hubal, kira-kira landasannya apa? Nafsu. Ya, nafsu. Terus apa lagi? Kebodohan, kejahiliahan. Mereka bodoh, nggak kenal dia. Nggak kenal, dia kenal nggak dia? Tahu nggak dia kehebatan Hubal? Kalau dia tahu betul-betul bagaimana si Hubal, si Lata itu ya. Tapi kita nggak boleh mencaci nih kita ya. Kalau kita tahu, kalau dia tahu, minta apa enggak? Enggak, kan ayat Al-Quran. Kenapa kamu minta dengan yang nggak mendengar, dengan yang nggak bisa menjawab? Nah, kita beribadah, kita minta sama Allah, yakin Allah bisa mengabulkan? Yakin bisa kita mengabulkan. Jadi kita minta, kita beribadah itu juga bukan dengan cara mereka, dengan kebodohan, kejahilan, paham Bu? Ya, bukan dengan hawa nafsu. Kita beribadah itu sesuai betul dengan caranya. Dan kita mengibadahi itu dengan landasan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali juga pernah ditanya ya. Imam Ali ditanya gini Bu, kamu pernah melihat Tuhanmu? Ditanya gitu Bu. Kenapa kamu mengibadahi Allah? Emangnya kamu lihat Allah? Apa Imam Ali jawab? Imam Ali jawab apa? Dia bilang, saya tidak menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Bisa lihat Allah gak nih kita? Bisa lihat Allah? Ya, melihat pakai mata ya tidak bisa ya. Tapi kita bisa paham tentang Allah, kita kenal dengan Allah, kita tahu betul hal-hal yang terkait dengan Allah. Nah, ini cara yang beda Bu. Kita harus pastikan kita beda dengan orang kafir tuh di sini. Ya, cara ibadah kita, cara kita mengibadahi Allah, cara kita dengan Allah itu beda dengan cara mereka nyembah Tuhan mereka. Ya, beda yang disembah dan beda cara menyembah. Sudah Bu? Orang mukmin menyembah Allah tadi, perkataan Ali tadi, dengan apa? Dengan landasan cinta, dengan landasan ikhlas, dengan landasan kenal Bu. Bisa nggak kita mengibadahi Allah dengan sungguh-sungguh kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak dekat, kalau kita nggak yakin? Bisa Bu? Bisa, tapi kalau ibadahnya kayak gitu tanpa landasan kenal, dekat, cinta, itu namanya ibadah apa? Ibadah abal-abal. Gitu ya, ibadah yang sekedarnya, ibadah yang mungkin jangan-jangan cuman mengikuti tradisi. Ya Bu, ibadah yang benar itu bagaimana sih? Ibadah yang benar itu yang ada lazahnya. Ya, ada lezatnya, ada nikmatnya. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang melahirkan ketenangan. Ibadah yang tenang itu adalah ibadah yang melahirkan kecintaan. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba Bu, perhatikan, kita sholat, selesai sholat, ada yang nggak ngerasa apa-apa? Biasa aja, belum sholat dengan udah sholat biasa aja gitu, nggak ada apa-apanya. Ada gitu kita kadang-kadang mungkin kita kayak gitu, mungkin nggak kerasa. Ya, yang salah sholatnya atau kitanya? Kitanya. Ketika kita sholat dengan sungguh-sungguh, menghadirkan semua rasa,
Pengen cepat-cepat selesai sholat apa pengen lama-lama? Pengen berlama-lama, Bu. Makanya bedanya kita dengan Rasul itu apa? Kalau Rasul mau sholat, bilangnya sama Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Arihna bis sholah. Kalau kita jangan-jangan kita bilangnya arihna minas sholah. Kalau arihna minas sholah itu pengen sholat cepet-cepetan, begitu sudah selesai, udah lega. Udah lega, itu namanya kita arihna minas sholat. Sholat tuh kayak jadi beban. Begitu selesai sholat, kita kayak udah lepas utang. Ya. Mungkin sisi positifnya mungkin ada, tapi dia kayak gitu, sholat dia pengen cepat-cepat, kemudian udah begitu udah lepas udah. Dia ngerasa nikmat enggak kalau kayak gitu? Kalau orang yang nikmat dengan sholatnya mau berlama-lama, Bu. Sholatnya dengan penghayatan. Sholatnya dengan menikmati. Nah, Ibu-ibu, saya kalau tadi arihna minas sholah itu, ya, sholat, begitu udah selesai sholat, sudah nggak ada sisa, nggak ada perubahan, nggak ada kenikmatan, tidak ada tumak ninah yang dia dapat. Sudah, Quran surat Qul ya ayyuhal kafirun mengajarkan kita untuk melihat konsep ibadah yang benar dengan Allah. Sudah? Ya, jadi yang membedakan kita dengan orang kafir, siapa yang kita sembah dan bagaimana cara kita menyembah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sudah tadi. Ada lagi? Ta'budun yang ayat kedua itu kata kerja bentuk sekarang. Abattumnya bentuk lampau. Kita ingin menegaskan betul-betul bahwa kita tidak menyembah Tuhan mereka yang mereka sembah sekarang dan yang mereka sembah dulu, ya, enggak. Jadi Tuhan manusia semuanya kita enggak, ya, kita enggak reken, ya. Oh iya, waktunya sudah habis ya, saya lupa. Sudah paham, Bu? Nah, ini ayat 2 dan ayat 4. Nanti untuk ayat ketiga dan ayat yang kelima redaksinya sama. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Sama ya, redaksinya sama, tulisannya sama. Tapi pengulangan apa tidak? Tidak ya, tidak pengulangan. Sama nanti Bu, stretchingnya sama. Ayat yang 2 fokusnya pada yang disembah, ayat yang kelima fokusnya pada yang disembah. Sudah? Tapi kenapa kok redaksinya nggak dirubah? Sementara redaksi ayat yang kedua dan yang keempat kok dirubah, kok yang di sini redaksinya tidak dirubah. Walaupun kita sudah tadi katakan tidak ada pengulangan, ya. Di sini ini ada pelajaran buat kita. Kenapa Allah tidak rubah redaksinya? Pelajarannya adalah, ya, apapun yang disembah oleh orang kafir, bagaimanapun caranya mereka menyembahnya, ya, hakikatnya sama, Bu. Hakikatnya sama. Apa hakikatnya? Semuanya tertolak. Ya, semuanya masuk dalam golongan kafir. Bagaimanapun lah bentuknya, bagaimanapun lah caranya, dan berubah dari zaman ke zaman, ya, berubah cara-cara mereka beribadah. Tetapi Allah di sini mengatakan sama saja, ya, tidak termasuk dalam agama Islam. Ini Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita sudah habis ya. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagiku, bagi kalian, agama kalian. Ibu-ibu, agama selain Islam banyak apa tidak? Banyak ya. Kalau banyak itu seharusnya adyan. Din itu kan satu. Harusnya adyan. Adyan itu jamak. Bagi kalian agama kalian gitu loh. Harusnya kan begitu. Tapi Allah mengatakan bentuknya bentuk tunggal. Lagi-lagi sama. Allah ingin menegaskan bahwa nanti di ayat yang lain ya, wa may yabtaghi ghairal islam innad dina indallahil Islam. Jadi agama satu-satunya
Ya, di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal. Siapa yang mencari agama selain agama Allah diterima? Tidak akan diterima. Jadi walaupun banyak agama-agama yang lain, Allah tidak sebut dia adyan. Ya, tapi Allah cuma sebut din. Allah cuma sebut din, jadi satu. Ya, maksudnya apa? Semuanya di luar agama Islam. Apa itu ad-din? Saya nggak masukin di situ ya. Ad-din itu nanti ada ayat yang penguat saja, silahkan dibaca. Saya nggak bahas, waktu kita sudah habis. Ad-din ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa ini agama? Agama ini macam-macam Bu ya. Ad-din ada yang mengartikan, ya dia adalah iktikad yang pertama. Iktikad kita, sesuatu yang kita yakini. Sesuatu yang kita yakini dalam kehidupan ini. Kemudian ad-din adalah juga al-jaza Bu, maliki yaumiddin. Apa artinya? Maliki yaumiddin, yaumiddin, hari pembalasan. Jadi yaumuddin, hari agama kan gitu ya. Hari agama berarti hari pembalasan maksudnya. Jadi ad-din itu dia bisa artinya al-jaza, bisa artinya al-hisab. Ad-din juga artinya adalah doa Bu. Jadi agama itu adalah ya yang kita tuju gitu loh dalam kehidupan ini, yang kita meminta, yang kita minta arahan, minta petunjuk, itu adalah ad-din. Dan satu lagi nanti ad-din adalah at-thoriqah. Ini yang paling penting mungkin. At-thoriqah itu cara hidup. Kalau terjemahnya bahasa Inggris, agama itu apa Bu? The way of life, kan cara hidup. Jadi ad-din itu adalah cara hidup. Lakum dinukum wali yadin, bagi kalian cara hidup kalian. Ya, bagi kami cara hidup. Ya, berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi sekali kita mengatakan bahwa yang di luar Islam itu adalah kafir, ya, kita berlepas diri dari cara-cara hidup orang-orang kafir, dari cara-cara hidup orang syirik yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dari cara-cara hidup orang-orang yang berbuat kemunafikan. Di antaranya orang munafik itu Bu, salah satunya dia kalau berdiri untuk sholat dia berdiri males-malesan. Orang munafik itu la yazkurunallah illa qalilan, tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu orang munafik. Ya, kita menegaskan dalam diri kita, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aku bukan bersama kalian. Ya, aku berlepas diri dari kalian. Apa yang kalian sembah, bagaimana cara kalian menyembah, bagaimana cara hidup kalian, bagaimana sikap hidup kalian, bagaimana tradisi kalian, aku lepas, aku tidak mengikut. Ya, sambil di sini berarti kita betul-betul terus memperhatikan cara hidup kita sudah benar atau belum. Ya, kita sudah betul-betul ittiba atau belum, ibadah kita sudah betul atau belum caranya, tujuannya sudah apa belum. Ini sambil terus kita memperhatikan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada yang bertanya hari ini? Ya. Ada yang bertanya? Monggo. Silakan. Ya, baik. Barakallah, ibu yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini ada namanya ukhuwah Bu ya. Ukhuwah itu ada ukhuwah fiddin di agama, ada namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu kita berukhuwah, kita bersaudara sesama manusia. Nah, gitu ya. Nanti ada lagi ukhuwah perasaan bersaudara sama-sama makhluk Allahnya. Makhluk Allahnya tuh kita sama binatang, kita merasa sama. Ini makhluk Allah. Jadi kita jaga. Nah, jadi orang-orang kafir itu jadi kita sama-sama kita manusianya. Boleh Bu sebenarnya. Yang tidak boleh apa? Nah, yang tidak boleh menjadikan mereka pemimpin itu kan, wala tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya, orang mukmin itu yang menjadi pelindungnya, yang menjadi penolongnya
adalah orang-orang ya mukmin juga. Jadi kalau berteman dalam batasan sebagai manusia itu tidak dilarang ya, apalagi kemudian kalau mendakwahkannya. Itu ya tentu memang seruan kita ya seperti ini, maksudnya untuk memanggil mereka supaya kembali kepada agama. Barakallah. Sudah? Kalau sudah nanti saya yang bertanya nih. Silakan satu pertanyaan lagi kalau ada. Oh, tidak, saya kirain bertanya. Sudah ibu-ibu, alhamdulillah ya. Kalau sudah, nah sebelum saya bertanya, saya ingin kita simpulkan dulu sama-sama, ya. Jadi apa Bu maksudnya Quran Qul ya ayyuhal kafirun ini? Iya, menyatakan kita berlepas diri, ya. Kita berlepas diri. Nanti berlepas dirinya di mana Bu? Dalam ibadah dan dalam cara kita hidup ya. Dalam beribadah ini apa nih yang dalam ibadah ini apa dia? 2 poinnya Bu. Siapa? Ya, siapa yang diibadahi sama bagaimana? Ya, bagaimana kita mengibadahi? Nah, ini ya, siapa yang diibadahi? Nah, kalau siapa di sini bagaimana? Kita tauhid. Tauhid itu bagaimana? Ya, kita betul-betul hanya mengibadahi Allah. Sudah? Orang riya itu tauhid apa syirik? Orang riya itu dia syirik. Kenapa? Karena dia beribadah, dia melakukan ketaatan karena pengen dilihat. Ya. Nah, orang ujub itu tauhid apa syirik? Di mana letak syiriknya? Dia merasa dia bisa ibadah karena dirinya. Ada ayat jangan merasa itu loh. Jangan bisa berbangga dengan ibadahmu. Kamu bisa beribadah itu karena Allah. Jadi orang ujub itu merasa dia bisa, orang kalau bangga ya, dia kalau bangga itu kenapa Bu? Karena dia ngerasa dia yang melakukan ya. Ya, misalnya nih kita punya uang nih, misalnya keluarga muda punya itu, tapi karena dikasih gitu loh, semuanya udah dikasih, berhak nggak bangga gitu? Apanya yang bangga? Aku nggak kerja apa-apa gitu, dia cuma dikasih gitu aja, paham ya? Nah begitu juga ibadah, kita beribadah itu bukan karena kita, jadi tidak ada haknya kita berbangga. Ketika kita berbangga, di situ kita syirik, merasa seolah-olah kita mampu. Sudah? Nah ini dia ya. Jadi siapa yang diibadahi? Itu nanti poinnya dia poin di situ adalah poin ikhlas ya, poinnya ikhlas. Makanya Quran surat Al-Kafirun ini melepaskan diri kita dari kesyirikan, Bagaimana cara beribadahnya? Sesuai dengan tuntutan. Sesuai dengan tuntutan itu jangan dipikirkan cuman ini ya, jangan dipikirkan cuman rukun, syarat. Tapi yang lebih terpenting lagi nanti adalah adab atau akhlak yang ditimbulkan dari ibadah itu dan proses pelaksanaan ibadah itu. Ya, justru yang lebih dipentingkan lagi Bu, apa? Intinya. Jadi gini loh. Orang sholat, dalam hadis dikatakan ada yang sholat yang dapat dari dia sholat cuman setengahnya. Ada yang dia dapat cuman sepertiganya. Ada yang dapat cuman sepuluhnya. Jadi yang kita dapat sholat itu bukan dari gerakan lahiriah kita ya, tapi yang kita dapat kekuatan nilai dari sholat itu berarti kan cara. Ini yang harus kita perhatikan lagi ya. Ini ibadah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan masuk di situ juga buah dari ibadah. Kita dapat apa enggak nih buah ibadah? Kita dapat enggak tujuan ibadah ini kita dapat apa tidak? Itu yang masih terus harus kita gali lagi. Ya, insya Allah dengan membaca ini kita akan lebih memahami lagi di situ. Baik, barakallah. Saya ngasih pertanyaan ya. Siapa yang mau menjawab hadis yang 3 tadi? Kapan saja kita sudah ada yang tunjuk tangan itu. Kapan saja kita membaca Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Catatannya ditutup. Catatannya ditutup.
Sebelum tidur. Barakallah. Barakallah. Ya. Ada berapa? Ada 3. Oh, ada 4. Tahu aja ibu-ibu ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 4 apa 5 tadi? Nama Quran surat Al-Kafirun. Iya. Iya. Kisatain. Ya, apa artinya tuh? Mukas kisatain? Yang melepaskan diri. Ya, seneng banget saya nih. Kalau diajar jawabnya nggak lihat buku loh ya. Nah, barakallah. Lagi ya soal yang ketiga. Siapa yang menyebutkan satu aja perbedaan ayat yang kedua dengan ayat yang keempat? Satu aja. Yang ayat 4 bagus. Bisa ditambah? Tadi saya mintanya 1 ya. Bisa ditambah lagi? Itu udah benar. Kasih hadiahnya dulu, udah benar. Lagi fokusnya kalau yang pertama ayat 2 ma'budnya, yang disembahnya ya. Jadi yang kita sembah dengan yang disembah mereka beda. Kalau yang keempatnya cara menyembahnya. Nah, itu kan beda dia ya. Jadi kita siapa yang disembah dan cara menyembahnya juga. Jangan sampai nanti kemudian yang disembah beda tapi caranya ya kita nggak sesuai dengan cara ibadah kita, itu juga salah. Ya, ada satu lagi sebenarnya ya, itu begini Bu, la'abudu itu menyembah ya, kemudian wa ana abidun itu i'tiqad, maksudnya keyakinan. Jadi maksudnya gini, hampir mirip seperti Islam tadi, keyakinan maksudnya nggak bakalan mungkin, aku nggak bakalan tergoda, nggak bakalan seneng, nggak akan ridho lah gitu loh. Itu i'tiqad tuh. Ya pasti aku akan nolak, pasti aku gak akan mau gitu loh, paham Bu? Nah ini kita itu memang harus betul-betul memastikan bahwa kita gak mau nyembah selain Allah. Harus begitu Bu, dan harus, kan kita tahu ya sering dengar orang ada yang menjadikan nafsunya sebagai sembahannya, yang ditaati gitu loh. Ada orang istrinya yang ditaati, ada orang suaminya, ada orang jabatannya itu yang ditaati. Ada orang uangnya yang ditaati. Ini kita dalam hati tuh ya termasuk juga aku gak bakalan menuhankan itu semua. Paham Ibu? Baik. Satu lagi, kenapa ayat yang berapa itu? Ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima itu kok sama, itu apa? Kenapa dia kok sama lafaznya? Walaupun dia bukan pengulangan ya. Dia bukan pengulangan karena sama fokusnya, yang satu pada yang disembah, yang satu lagi fokus dengan cara yang menyembah. Tapi kok Allah pakai dia lafaznya sama, menunjukkan apa? Ayo tunjuk tangan dulu. Ya, saya deg-degan tadi, gak ada yang tunjuk tangan, saya deg-degan. Ayo monggo, siapa yang duluan? Oke. Kalimatnya kok sama, menunjukkan antara yang masuk yang beriman sama yang tidak beriman. Tadi saya ngomong gitu gak? Jadi gini, ganti orang dulu gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Monggo, ini tadi yang duluan. Iya. Monggo. Ini udah ada duluan. Mbak Alfi gak lihat. Ibu ini yang duluan ya. Mungkin belum keluar aja Bu, deg-degan tadi kali. Satu lagi, bagaimanapun caranya dan siapapun yang disembah gitu. Jadi Allah pakai kalimatnya sama. Ini Allah ingin menegaskan orang kalau udah dia kafir, siapapun lah, mau nyembah patung, mau nyembah uang gitu ya, mau nyembah jabatannya, atau dia mau nyembah pokoknya yang selain Allah,
semuanya sama, semuanya ditolak. Bagaimanapun caranya, ya mungkin dia ada caranya dia menyembah, mungkin dia ya dengan puasa, kan dalam Islam ada puasa gitu misalnya, ya kan, wah ada puasa ada gitu loh. Apalagi dia menyembah dengan mungkin dengan zikir, ada kan cara ya, kayaknya kayak ibadah gitu loh, zikir sekian ribu kan zikir gitu loh. Nah tapi bagaimanapun kalau yang udah di luar dia ditolak, sama aja walaupun caranya seolah-olah kayaknya kayak ibadah gitu loh, tapi ya kalau nggak sesuai dengan tuntunan kita semuanya ditolak. Jadi Allah satukan dia antara ayat 2 dengan ayat 4 tuh bentuknya sama. Allah ingin negaskan apapun bentuknya, siapapun yang kalian sembah itu semuanya akan ditolak dan kita nggak akan ikut-ikutan mereka gitu. Kita nggak akan menyamai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ibu-ibu. Kalau ada yang bingung, nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ya, nanti bisa dikumpulkan pertanyaan ke Mbak Alfi, insya Allah saya akan bantu jawab. Yang benar datangnya dari Allah, bila ada yang salah, ada yang khilaf, saya mohon dimaafkan. Saya minta sama-sama ini ya, sama-sama kita gali lagi, dan kita galinya tuh nggak cukup di sini, kita gali ketika kita tadabur. Ketika kita mentadaburinya, kita baca dalam sholat-sholat sunnah kita gali lagi dan tekad, aku harus betul-betul lepas dari kesyirikan. Apa untungnya kita tidak berbuat syirik? Apa untungnya kita lepas dari syirik? Semuanya dapat hadiah dari Allah insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Kita ingin kita punya hak, dan ini sudah dijamin sama Allah, tidak akan diazab orang yang tidak berbuat syirik. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari kelas Madrasah Al-Quran, ibu-ibu yang mengkaji Al-Quran, mencintai, merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran, lahirlah tekad kita harus berdakwah Al-Quran. Kita harus sebarkan kecintaan, kebahagiaan hidup bersama Al-Quran. Anak-anak kita semua sedapat mungkin kita dorong, kita bantu, kita fasilitasi menjadi hafizah Quran. Insya Allah di Raudatul Quran mereka akan hafal 10 juz, bergabung di Kutab Ibadur Rahman di kelas 3 SD. Anak-anak kita harapkan menjadi hafizah yang bukan saja hafal, tapi mencintai dan siap berjuang bersama kita untuk Al-Quran. Menyempurnakan doa para orang tua yang melantunkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, keturunan kami penyejuk hati, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin ideal, pemimpin masa depan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah harapan para orang tua kepada anak-anaknya agar mengemban peran penting itu seperti yang diinginkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna melengkapinya, Yayasan Ihyaul Quran Indonesia mengajak kaum muslimin dan muslimah, mengajak para ibu dan bapak untuk membangun fasilitas yang terbaik guna menyiapkan masa depan yang cerah bagi generasi muda kita melalui wakaf yang kita kembangkan. Ada wakaf produktif, ada wakaf yang kita gunakan untuk membangun fasilitas terbaik itu berupa gedung, serta ada wakaf manfaat, wakaf profesi, dan sebagainya. Harapannya sarana ini adalah milik kita bersama, perjuangan kita bersama, amal jariah kita bersama, dan
kita berinvestasi pemimpin bagi orang yang bertakwa, yang akan membangun kejayaan umat ini di masa yang akan datang.